1. Daftar Kepala Sekolah Guru Sekolah Rakyat Jombang mulai 14 Juli. Info lengkap persiapan. 2. Simulasi sekolah rakyat, pendidikan gratis berbasis karakter. 3. Mensos umumkan 9.700 siswa siap masuk sekolah rakyat. 4. Momen haru orang tua jemput anak usai simulasi sekolah rakyat. 1. Daftar Kepala Sekolah Guru Sekolah Rakyat Jombang mulai 14 Juli. Info lengkap persiapan. Mulai 14 Juli, inilah daftar Kepala Sekolah hingga Guru Sekolah Rakyat di Jombang, Radar Jombang, halaman 2. Siap-siap, sekolah rakyat di Jombang akan segera dimulai. Tapi tahukah Anda siapa saja pahlawan pendidikan yang akan mengajar di sana? Berikut daftar nama-nama inspiratif mereka. Novi Masfufatun Aliyah, Penjasorkes. Ilhamul Hikam, PPKN. Rizky Secio Januar, Sejarah. Dinta Wisnu Nur Rochmah, Seni Budaya. Amarul Ilham Rizky, Sosiologi. Purnomo, TIK. Vera Dian Pratiwi, Bahasa Indonesia. Wulan Indaswari, Bahasa Inggris. Dan ini baru permulaan. Selain guru, sekolah boarding ini juga akan dimeriahkan oleh 16 tenaga kependidikan, termasuk tata usaha, bendahara, wali asrama, wali asuh, dan operator sekolah. Kepala Dinas Sosial Jombang, Hari Purnomo, mengungkapkan bahwa penentuan guru untuk sekolah rakyat di Mojo Agung sudah rampung, dengan total 17 orang yang siap bertugas. Dan yang paling menarik, Andik Minarto didapuk sebagai kepala sekolah. Apakah Anda setuju dengan keputusan ini? Tapi tunggu dulu, masih ada kontroversi nih. Beberapa pihak menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan masih kurang merata. Apakah Anda juga berpendapat demikian? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. 2. Simulasi sekolah rakyat, pendidikan gratis berbasis karakter. Video, menyaksikan kegiatan di sekolah rakyat selama simulasi 2 hari. Jakarta, CNN Indonesia. Simulasi program sekolah rakyat untuk jenjang SMP di Jakarta Timur yang diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 10 Juli 2025 telah mendapatkan tanggapan positif dari para orang tua dan guru. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya program ini karena menyediakan akses pendidikan gratis dengan sistem berasrama yang memiliki fasilitas memadai dan pendekatan berbasis pengembangan karakter. Sekolah rakyat yang mulai beroperasi pada bulan Juli ini akan menampung sebanyak 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik yang tersebar di 29 provinsi. Sebanyak 63 titik akan memulai masa matrikulasi pada tanggal 14 Juli 2025, sedangkan 37 titik sisanya akan menyusul di akhir bulan. Proses belajar mengajar akan dilakukan secara digital melalui Learning Management System, LMS, dengan fokus utama pada pengembangan karakter, bukan hanya pada pencapaian akademik semata. Program ini dianggap sebagai solusi pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan diharapkan dapat terus berkembang hingga menjangkau lebih banyak wilayah. 3. Mensos umumkan 9.700 siswa siap masuk sekolah rakyat. Berita baik datang dari Kementerian Sosial, yang mengumumkan bahwa sebanyak 9.700 calon peserta didik siap mengikuti program sekolah rakyat mulai Juli 2025. Tapi, tahukah Anda bahwa program ini lebih dari sekedar memberikan akses pendidikan gratis? Program sekolah rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkapkan bahwa program sekolah rakyat akan beroperasi di 100 titik pada tahun ajaran 2025-2026. Saat ini, sudah ada 63 titik yang siap beroperasi mulai 14 Juli 2025, sedangkan 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir Juli atau awal Agustus 2025. Namun, sebelum para calon peserta didik dapat mengikuti proses belajar mengajar, mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka dan mengantisipasi adanya penularan penyakit di asrama. Tahukah Anda bahwa pemerintah juga akan membantu mereka yang sakit atau memiliki penyakit menular untuk sembuh sebelum mengikuti proses belajar mengajar? Selain memberikan akses pendidikan gratis, pemerintah juga berencana untuk memberdayakan orang tua siswa sekolah rakyat. Mereka akan diberikan pelatihan dan fasilitas permodalan untuk membuka usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apakah ini langkah yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan? Tak hanya itu, pemerintah juga memperhatikan kondisi tempat tinggal orang tua siswa sekolah rakyat. Seperti kasus keluarga Herman, yang hidup dalam rumah kecil di atas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah berencana untuk memperbaiki atau merekolasi rumah mereka, sehingga mereka dapat hidup dalam kondisi yang lebih layak.
Keluarga Herman termasuk dalam kategori miskin ekstrim atau desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DSETSEN. Mereka memiliki penghasilan kurang dari 1 juta rupiah per bulan sebagai buruh bangunan, sehingga tidak mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Apa yang Anda pikir tentang kondisi kemiskinan di Indonesia? Apakah program seperti sekolah rakyat dapat membantu mengatasinya? Dengan demikian, program sekolah rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengentaskan kemiskinan. Apakah Anda setuju bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 4. Momen haru orang tua jemput anak usai simulasi sekolah rakyat. Momen yang penuh emosi saat orang tua menjemput anak usai simulasi di sekolah rakyat. Jakarta. Halaman sekolah rakyat yang terletak di Sentra Handayani, Jakarta Timur, tampak berbeda dari biasanya. Suasana menjadi lebih hangat dan penuh haru ketika para siswa dijemput langsung oleh orang tua mereka setelah menjalani simulasi tinggal di asrama. Salah satu momen yang menyentuh adalah ketika Hendra, seorang pengemudi ojek online, menjemput putrinya, Hafiza. Kalau dibilang sedih, memang sedih. Tapi kami sudah pasrah dan ikhlas lillahi ta'ala, ungkap Hendra dalam keterangan tertulis pada Jumat, 11 Juli 2025. Hendra memeluk putrinya dengan erat, menunjukkan keyakinan yang tumbuh dalam dirinya tentang masa depan Hafiza. Baginya, selama tujuan anaknya adalah kebaikan, ia siap mendukung sepenuhnya. Saya siap mendampingi langkah berikutnya selama anak saya merasa bahagia, tambah Hendra dengan penuh harapan. Keharuan juga terlihat jelas dari pertemuan Istiqomah, ibu dari seorang siswa bernama Al-Munawaroh. Ini adalah pengalaman pertama bagi sang putri untuk berpisah dari ibunya, sehingga malam sebelumnya Istiqomah sulit tidur karena belum pernah jauh dari anaknya. Tadi malam saya tidak bisa tidur, karena memang belum pernah berpisah sama anak, kata Istiqomah dengan suara penuh perasaan. Meski begitu, ia tetap semangat dan terus mendoakan dari rumah agar anaknya semakin disiplin dan sukses di masa depan. Di sisi lain, nenek dari Rizky Lani, Masiri, menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ia merasa sangat bersyukur karena cucunya bisa belajar di lingkungan yang terstruktur dan penuh bimbingan. Walaupun sehari saja tidak bersama, saya sudah sangat merindukan. Tapi saya merasa tenang karena di sini ada pembimbing yang mengawasi, ujar Masiri dengan penuh rasa syukur. Tangis rindu yang muncul di tengah pelukan hangat itu menjadi bukti nyata bahwa sekolah rakyat bukan sekadar tempat belajar dan tinggal di asrama. Di sini, para orang tua diuji kesabaran dan harapan mereka dirajut kembali, sementara masa depan anak-anak dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Di balik setiap tetes air mata yang jatuh, tersimpan doa-doa tulus yang mengiringi langkah kecil para siswa menuju cita-cita mereka. Orang tua pulang dengan hati yang lebih lapang, membawa keyakinan baru bahwa ada tangan-tangan lembut yang akan membimbing anak-anak mereka, menanamkan kedisiplinan sekaligus kasih sayang yang menjadi ciri khas sekolah rakyat. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa program ini sama sekali tidak mengurangi kasih sayang keluarga. Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, orang tua diperbolehkan untuk menjenguk anak-anak mereka kapan saja. Presiden memberikan izin kepada orang tua untuk bertemu anaknya kapanpun mereka merindukan. Sekolah harus bersikap terbuka, jelas Gus Ipul. Tidak boleh ada penghalang jika orang tua ingin bertemu anaknya. Bahkan Presiden meminta agar disiapkan ruang khusus untuk pertemuan tersebut, tambahnya. Gus Ipul menegaskan bahwa tidak ada jadwal khusus untuk kunjungan orang tua. Kapanpun rasa rindu datang, mereka diperbolehkan untuk menengok anak-anaknya. Kebijakan ini mengingatkan kita bahwa kerinduan tidak bisa diatur oleh waktu atau kalender. Di sekolah rakyat, orang tua tetap memiliki ruang yang luas untuk mendampingi dan mendukung mimpi anak-anak mereka, kapanpun hati mereka memanggil. Jangan lewatkan juga video Menko PM yang mengabarkan bahwa 100 sekolah rakyat akan beroperasi penuh pada awal Agustus mendatang. PRF, EGA. Hoegeng Awards 2025. Baca kisah inspiratif para kandidat polisi teladan di sini. Apakah Anda setuju bahwa program seperti sekolah rakyat ini benar-benar bisa menguatkan masa depan anak tanpa mengurangi kehangatan keluarga? Atau justru ada risiko yang perlu kita waspadai? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama.